Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail mempersoalkan tindakan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA yang menjatuhkan hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta 7 pemain warisan Harimau Malaya tanpa memberikan penjelasan yang kukuh. Memang jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak tengok benda ni berjaya. The main target is saya. Jadi untuk attack saya directly tak boleh. Pihak-pihak tertentu terpaksa attack JDT, terpaksa attack Liga, terpaksa main naratif dan sentimen pasukan kebangsaan. Sebenarnya saya. Kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih. Breaking news, FIFA tambah sanksi Malaysia jadi 6 tahun, denda $500,000. FAM tuding Indonesia pelapor utama Kuala Lumpur. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang kabar mengejutkan. Federasi Sepak Bola Dunia resmi mengumumkan penambahan sanksi berat terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia setelah terbukti melakukan pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain asing yang membela timnas Malaysia. Hukuman yang sebelumnya hanya berupa larangan 1 tahun, kini diperpanjang menjadi 6 tahun, ditambah denda finansial mencapai $500,000 Amerika Serikat. Keputusan FIFA ini keluar setelah adanya bukti baru yang dianggap sahih dan tidak terbantahkan. Dalam keterangan resminya, FIFA menegaskan bahwa manipulasi dokumen kewarganegaraan adalah pelanggaran serius yang menciderai integritas olahraga serta melanggar prinsip fair play. Setelah proses investigasi lanjutan dengan bukti tambahan, Komite Disiplin FIFA menjatuhkan hukuman 6 tahun larangan tampil di ajang internasional serta denda $500,000 AS kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, bunyi pengumuman resmi FIFA. Dugaan lama. Bukti baru kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia sebenarnya bukan isu baru. Sejak beberapa tahun lalu, muncul desas-desus bahwa sejumlah pemain yang membela Harimau Malaya tidak memenuhi syarat administratif maupun genealogis untuk dinaturalisasi. Namun, saat itu bukti yang tersedia dianggap belum cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman. Situasi berubah ketika FIFA mengantongi dokumen asli dan salinan rekayasa yang diduga dilakukan pihak tertentu di internal FAM. Fakta ini menjadi titik balik dalam kasus yang sudah lama menggantung. FAM tuding Indonesia. Yang menarik, muncul reaksi keras dari FAM setelah sanksi diumumkan. Beberapa pejabat internal FAM secara terbuka menduga bahwa Indonesia, khususnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir, berada di balik laporan resmi yang membuat FIFA akhirnya bergerak tegas. Tidak bisa dipungkiri, sejak lama hubungan Malaysia-Indonesia di lapangan selalu panas. Kami menduga ada intervensi dari pihak luar, termasuk kemungkinan besar dari PSSI. Semua orang tahu Erick Thohir punya kedekatan dengan FIFA, ujar salah satu sumber internal FM yang dikutip media lokal. Spekulasi ini semakin menguat setelah publik sepak bola Malaysia mengaitkan reputasi Erick Thohir sebagai anak emas FIFA. Sebagai anggota penting dalam lingkaran organisasi sepak bola dunia, Erick memang dikenal memiliki akses langsung ke Presiden FIFA, Gianni Infantino. PSSI belum angkat bicara. Hingga berita ini diturunkan, PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi tuduhan FAM. Namun sejumlah pengamat sepak bola menilai, walau benar Indonesia yang melaporkan, hal itu adalah langkah wajar demi menjaga keadilan kompetisi. Kalau Indonesia memang melaporkan, itu bukan hal yang salah. Justru demi menjaga sportivitas dan aturan FIFA. Yang salah ya Malaysia sendiri karena bermain curang dengan dokumen pemain naturalisasi, ujar analis sepak bola Asia Tenggara, R. Syahrial. Dampak besar bagi sepak bola Malaysia. Hukuman 6 tahun larangan tampil di ajang internasional jelas menjadi pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Timnas senior maupun kelompok usia kini dipastikan tidak bisa mengikuti Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, maupun ajang resmi FIFA lainnya hingga 2031. Selain itu, denda $500 juta akan menjadi beban finansial tersendiri bagi FAM, yang belakangan memang kerap dikritik karena kondisi keuangan tidak sehat. Sponsor besar pun diyakini akan meninjau ulang kerjasama mereka. Ini adalah bencana besar bagi sepak bola Malaysia. Generasi pemain muda akan kehilangan kesempatan tampil di panggung internasional. Efeknya bisa terasa hingga 1 dekade ke depan, ungkap mantan pemain Malaysia, Syafiq Rahim.
Hubungan Indonesia-Malaysia memanas. Kasus ini juga berpotensi memperkeruh hubungan rivalitas Indonesia-Malaysia yang sudah lama penuh tensi, baik di dalam maupun luar lapangan. Media Malaysia kini ramai memberitakan tuduhan bahwa Indonesia punya peran di balik sanksi ini. Di sisi lain, publik Indonesia justru melihat keputusan FIFA sebagai bentuk keadilan. Banyak netizen menilai sanksi tersebut membuktikan bahwa Malaysia selama ini tidak bermain sesuai aturan. Kesimpulan, dengan penambahan hukuman dari FIFA, masa depan sepak bola Malaysia berada dalam situasi gelap. Tuduhan terhadap Indonesia hanya menambah panas suasana, sementara PSSI memilih untuk diam sejauh ini. Apapun yang terjadi, kasus ini menjadi pelajaran besar bagi Federasi Sepak Bola di kawasan Asia Tenggara. Bermain curang dengan memanipulasi dokumen bukan hanya merugikan lawan, tapi pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri.